Oke, jadi kita tadi sudah mendapatkan gambaran ya Bapak Ibu semua bagaimana situasi polio sekarang di Indonesia. Yang di Jogja ini kita tadi Prof Mei menyampaikan kita punya cakupan yang tinggi dan kita sudah IPV juga, kita sangat bersyukur. Tapi ternyata banyak sekali juga teman-teman saudara-saudara kita yang di luar dari Jogja ini ternyata kalau kita lihat berada di high risk area, yang artinya apa? Yang artinya bahwa mereka mempunyai potensi tinggi untuk mengalami kejadian polio juga. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa karena dampak dari pandemi ada disrupsi health system, kemudian cakupan menurun dan sekarang juga ternyata dampak pandemi tidak hanya pada saat fase akutnya, paskanya itu ternyata sekarang sedang kita tuai bersama. Dan salah satunya adalah di Kabupaten Klaten yang pada Desember lalu ya Dr. Anggit ya mendapatkan satu laporan kasus KLB dan dinyatakan mengalami KLB polio dan kemudian memerlukan respon yang cukup luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita ingin atau mungkin mendapatkan pengetahuan dari Dr. Anggit terkait dengan merespon KLB polio, pembelajarannya seperti apa Dok yang didapatkan dan mungkin juga tantangan-tantangan yang ada. Dan Dr. Anggit ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang saat itu juga memimpin respon KLB polio pada saat terjadi di awal tahun 2024 ini. Dan sebelum menjadi Kepala Dinas, beliau ini adalah juga sebagai Sekretaris Dinas Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sampai dengan 2004 dan sebelumnya juga menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kabupaten Klaten 2017 sampai dengan 2022 dan sebelumnya juga menjadi Kepala Bidang Medis dan Perawatan di RSUD Bagaswaras. Dan saya bertemu beliau pertama kali di Klaten ya Dok, dan saya melihat salah satu hobi beliau adalah beternak koi. Jadi di Dinas Klaten itu ada koi yang besar-besar dan sehat-sehat sekali. Itu saya sampai heran bagaimana bisa menyehatkan koi tersebut ya. Karena saya beberapa kali mencoba membesarkan koi dari 3 cm ke 5 cm saja itu sudah mengalami kegagalan berkali-kali ya. Tapi beliau sukses dengan begitu banyak. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuan beliau untuk menyehatkan koi, apalagi menyehatkan kamu. Yeah. Jadi Dr. Anggit, sesi 15 menit saya persilahkan kepada Dr. Anggit. Monggo. Dok, non sewu ya ini sedikit bercanda ya. Siap, Dr. Citra. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Mei, Dr. Yudit, Dr. Doni dan Dr. Citra. Nanti bicaranya koi belakangan aja Dok. Jadi, terima kasih. Ini tadi sudah banyak teori yang memang disampaikan oleh Prof. Yang itu juga saya ikut mendengarkan Prof. Jadi memang ternyata luar biasa keilmuan. Cuman ini sedikit cerita kejadian yang ada di Klaten ya. Terkait dengan apa yang harus kami lakukan di Klaten dan memang terpaksa kami lakukan. Jadi cerita soal Kabupaten Klaten sedikit saja menyampaikan, menyambung dari yang disampaikan oleh Prof. Mei maupun Dr. Yudit tadi, bahwa di Klaten terjadi suatu keadaan di mana tertemukannya satu kasus polio. Ini luar biasa, diawali dengan riwayat, di mana ada riwayat perjalanan dari warga di kami yang mobilitasnya cukup tinggi di daerah Sampang. Jadi si anak ini datang ke Sampang itu sampai 3 kali karena ada budaya di sana, salah satunya ketika si ibu melahirkan pada pulang kampung melahirkan di sana, sehingga si anak ini ikut ke sana. Singkat cerita bahwa kebiasaan mobilitas ini menimbulkan suatu kondisi di mana saat si anak ini pulang dari Madura,
di tanggal 14, di tanggal 15-nya itu ya muncullah sebuah gejala panas. Nah, dari kondisi ini selama 3 hari di 19 Novembernya, ini saya cerita yang di Klaten, itu panas diobati juga enggak turun dan akhirnya kita melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dari yang terjadi di Sarjito, dari gejala yang dimunculkan sebelum dibawa ke Sarjito adalah si anak ini mengalami ketidakmampuan berdiri selama beberapa kali saat mau buang air, dan akhirnya di tanggal 18 Desember itu dinyatakan positif. Di situ ada virus polio ini. Nah, disampaikan oleh Prof bahwa ini juga bagian dari perkembangan atau mutasi dari yang disebutkan virus yang tidak liar tadi, dari yang diberikan saat dilakukan vaksinasi. Terbukti karena setelah kita lakukan pengambilan sampel anak-anak sehat yang ada di sekitar dari teman kita yang menderita polio ini, dihasilkan negatif semua, Prof. Dan kebetulan di lingkungan di Kabupaten Klaten dan lingkungan sekitar ini tidak dilakukan pengambilan sampel lingkungan karena lingkungan kami di Kabupaten Klaten itu sudah dinyatakan tidak layak untuk dilakukan penelitian. Waduh, tidak layak itu karena bagus deh. Jadi karena wis dianggap bahwa lingkungan kita baik, sehingga oleh tim dari UGM, dari WHO, sampling yang di lingkungan itu tidak diambil karena memang tidak buruk-buruk banget lah Kabupaten Klaten. Itu terkait dengan situasi yang terjadi karena kenapa akhirnya di Klaten muncul situasi ini. Nah, setelah di tanggal itu 20 itu dinyatakan ada kasus, akhirnya 9 hari kami kedatangan termasuk Dr. Citra bersama para tokoh-tokoh kesehatan dari UGM, dari WHO, semuanya ngantor di Dinas Kesehatan Klaten. Dan singkat cerita bahwa dari situ mulai dari notifikasi, dari konfirmasi, ada investigasi kontak, pengambilan sampel ke wilayah, komunikasi kepada wilayah, melakukan ya pengamatan, surveillance dan sebagainya, termasuk melakukan format penyusunan pelaporan. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa tim ini selama 3 hari nanti mengambil sampel dan mengirimkan sampel ke Bio Farma waktu itu. Sehingga kita terkumpul 13 sampel dan akhirnya tadi saya sampaikan bahwa dari 30 sampel ini tidak ada hasil positif sama sekali. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa kita sudah melakukan hal-hal tersebut, yang juga tidak kalah penting kita dibantu baik dari UGM, Prof, dari kementerian, bahkan beliau-beliau ini mengajak kita semuanya untuk matur kepada Bupati. Jadi ketika sebuah keilmuan bertabrakan dengan sebuah kepentingan, itu yang agak kerepotan memang kepala OPD-nya, Prof. Jadi singkat cerita, yang intinya waktu itu Bupati Klaten itu kan agak sedikit alergi dengan hal-hal yang tidak baik, yang menurut beliau secara institusional politis itu dianggap tidak baik. Awalnya tidak mau untuk dinyatakan KLB. Nah, setelah kita berikan pemahaman dari teman-teman baik beliau-beliau membantu kami, akhirnya oh ya wis, Bupati mau menerima karena status KLB inilah yang nantinya membuat kita itu akan mau dikemanakan, mau diapain. Kalau Klaten nggak mau membikinkan status KLB-nya, sehingga Jawa Tengah tidak dijadikan KLB, akhirnya Subpim tidak akan dilaksanakan. Otomatis apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa yang namanya kunci utama dari sebuah keberanian kita untuk tetap mempertahankan ketidakadaan polio adalah cakupan. Kalau Subpimnya tidak jalan, ya akhirnya gimana lagi, akhirnya ya direh-reh ya. Karena kadang
Bupati perempuan beda sama bupati laki-laki, Ibu. Ya. Butuh rayuan mungkin para bupati perempuan sehingga kita Dokter Citra, jadi ya kita bisa main merayu dan berdoa, akhirnya diizinkan. Nah dari situ akhirnya kita bisa melaksanakan Sudpin polio tadi. Karena batasan waktu tidak terlalu lama juga akan menimbulkan dampak-dampak yang sudah semakin luas. Jadi ada satu lendang di pulung sisan gitu. Sehingga biar tidak kemana-mana. Sehingga diizinkan dan akhirnya. Nah setelah itu rezekilah koordinasi-koordinasi dan sebagainya yang intinya dari pihak manapun melakukan peran dan mengambil peran apapun untuk suksesnya penata laksanaan KLB yang ada di Klaten. Jadi waktu itu kenapa Bu Bupati kurang begitu mau, karena anggapannya, lah ini kan saya hanya kedapatan orang yang ketularan dari sana. Ya saya sampaikan, kita menjadi bagian dari korban Bu. Akhirnya ya wis lah, akhirnya seperti itu. Sing penting sing divaksin orang mung Klaten tok, enggak, nanti Jateng sama Jawa Timur bahkan DIY ya katut gitu. Akhirnya diterima. Jadi inilah saya sampaikan bahwa ketika mobilitas kehidupan semakin tinggi dan untungnya polio ini disampaikan oleh Prof. Mei tadi bahwa ini hanya inangnya itu manusia. Berarti ketika di suatu wilayah itu mobilitas manusia itu masih tinggi, berarti memang hal yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan cakupannya. Sehingga dari Jawa Timur pun, ini aneh kok. Jadi yang positif itu di Pamekasan, positif kasusnya, ada satu positif kasus Pamekasan. Lingkungannya banyak yang positifnya di Bangkalan, bocahnya saya ini datangnya ke Sampang. Jadi wis gayeng tadi. Jadi ini membuktikan bahwa di suatu wilayah ini dampak dari suatu mobilitas manusia yang tinggi itu pun bisa terjadi hal-hal yang kadang tidak kita inginkan. Jadi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb nih. Bangkalan lingkungannya positif, Sampang malah tidak terdeteksi. Di Pamekasan ada kasus positif, Sumeneb tidak dilihat. Itu terbukti dan akhirnya juga terjadilah di Klaten. Untungnya di Klaten itu dari 30 sampel yang diperiksa negatif semua. Jadi Klaten tidak dianggap berdosa banyak soal ini. Okay. Nah ini hanya cerita-cerita kejadian Hirobiko. Ini dipoto yang pas bagus-bagusnya ini. Rombongan UGM juga ada ini juga di sini. Jadi pas di belakang sana ya pas nggak tahu pernah tentu. Ini desa yang kita sebut tadi dan saya sampaikan di Bapak Ibu sekalian kawan-kawan, di Manis Renggo ini kebetulan desa Tanjung Sari ini di hampir jantung kota. Jadi enggak pelosok, enggak ini tapi di jantung kota. Jadi di dekat kecamatan dan dekat puskesmas. Itu sehingga terus akhirnya kita lakukan pengambilan sampel di 7 dukuh yang anak-anak yang kita ambil sampel dan kita periksakan ini juga tidak berinteraksi langsung dengan si korban. Jadi iya sudah dikode. Ini di Jawa Tengah juga sama DI itu kita low resiko aja masih mampu tertembus keadaan kejadian seperti ini. Hati-hati dengan penyakit yang bisa ditekan ataupun bisa dihindari dengan imunisasi. Kunci utamanya saya aturkan Prof. adalah cakupan imunisasinya. Jadi semoga para orang-orang yang menolak imunisasi ini diberikan kesadaran. Itu aja. Karena satu kasus merepotkan banyak orang dan menimbulkan banyak perkara. Ini tadi sudah disampaikan di slide-nya Prof, bahwa kita juga bagian dari proses ini. Nah ini yang saya ceritakan tadi, antara Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, situasinya seperti itu. Ini yang di Klaten,
Salah satu hal yang terpenting untuk kita lakukan bagaimana kita mengetahui status kita itu baik-baik saja adalah temuan kasus HIV kita tinggi, tapi tidak ada yang positif polio. Nah HIV ini kalau ditemukan loro ngono ya tanggap ya kerja kurang serius. Itu jadi wilayah. Jadi harusnya kita banyak sekali mendapat. Lah kenapa? Berarti otomatis komunikasi kita dengan layanan-layanan kesehatan kurang. Nah, ini yang kita selalu gencarkan teman-teman di P2 berkomunikasi kepada pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit untuk peningkatan pelaporan dari kasus HSP. Ini di Klaten ya bagus lah, enggak jelek-jelek banget ya. Ini nanti biar ya intinya kita itu tadi disampaikan Prof 3/100.000 orang lah kita ya kira-kira ya di angka 7 lebih tinggi. Ini situasi 18 orang AFP di Klaten. Saya capaian imunisasi aja Prof ini rodok kita sampaikan di Klaten yo keren ya. Itu ada 100% lebih. Loh kok bisa 100% lebih? Jadi ini adalah didasarkan layanan terhadap data realnya ke orang Klaten segini, tapi persentase dihitung dari data Pusdatin, Prof. Nah ini juga penting bagi para pengambil keputusan tinggi di tingkat nasional sana, ini mumpung ada semuanya. Pusdatin itu ternyata juga berbeda dengan data real. Ya untung aja data di Pusdatinnya rada lebih rendah, jadi kita rada ngeleleng Prof. Jadi saya mencakup banyak teman itu sudah cakupan saya tinggi. Jadi tinggi cakupan itu belum tentu tinggi secara real dengan data. Ini saya, bodon-bodonnya saya karena ya dulu ya enggak begitu, hanya ilmu titen gitu, Prof. Dokter. Jadi kadang-kadang di suatu wilayah karena data Pusdatinnya itu yang terlalu tinggi, digwenjot kabeh, semua bayi di vaksin aja orang nyampe target karena keduburan. Gitu. Tapi kebalikannya, data Pusdatinnya rendah adalah bayi realnya lebih banyak ya. Orang divaksin kabeh targetnya lebih dari 100%. Ini yang IPV, tadi yang OPPG. Kira-kira itu situasi di Kabupaten Klaten merujuk dari yang disampaikan Prof. Mei, Dr. Yudit tadi. Untuk saat ini mulai dari respon kami terhadap KLB, perilaku kita di dalam kita menjalankan pencarian suspek ASP maupun penata laksanaan pasca KLB-nya dan kegiatan rutin kita di dalam imunisasi itu kita sudah lakukan dengan ya menurut kami baiklah. Kita sudah OPW 1, 2, 3, 4 juga dilakukan, IPV-nya 1, 2 kita lakukan dan cuman menurut yang disampaikan Prof semoga ke depan OPV ini bisa dievaluasi gitu ya Prof ya. Karena OPV-nya itu rodok mempengaruhi terhadap situasi yang ada di. Itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Dr. Anggit ya.